Sahabat, pernahkah Anda merasa khawatir akan keselamatan rumah saat sedang tidak di tempat? Atau bahkan ketika di rumah pun muncul rasa cemas. Bagaimana jika tiba-tiba muncul ular atau makhluk berbahaya lainnya? Bagi sebagian dari kita, terutama orang tua dan mereka yang telah lanjut usia, rasa cemas itu kerap muncul. Rumah adalah tempat berlindung, tapi ketika rasa aman mulai hilang, maka rumah kehilangan maknanya. Tapi tahukah Anda, Islam ternyata memberikan solusi yang tidak hanya praktis, tapi juga penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan yang sehat, insyaAllah dalam keberkahan dan lindungannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan harapan saya untuk sahabat sekalian yang sedang menyimak kajian ini, semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, umur yang berkah, rezeki yang halal lagi thayyib, dan dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sahabat-sahabat semua, silahkan tuliskan doa dan hajat terbaik kalian di kolom komentar. InsyaAllah kita doakan bersama agar Allah mengabulkan setiap permohonan dan kebutuhan kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman modern di mana manusia menggantungkan keamanan pada teknologi, pagar otomatis, kamera CCTV, alarm digital. Tapi sayangnya, banyak dari kita melupakan ikhtiar sederhana yang diajarkan oleh para nabi, oleh ulama, dan disebut dalam Al-Quran. Ikhtiar yang bukan hanya menjaga rumah, tapi juga menarik keberkahan di dalamnya. Dalam Islam, menjaga keselamatan jiwa, keluarga, dan tempat tinggal adalah bentuk tanggung jawab yang sangat dianjurkan. Bahkan itu termasuk bagian dari iman dan tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak hanya berdoa, tapi juga berikhtiar secara nyata, bahkan melalui hal-hal yang tampaknya kecil, seperti menanam tumbuhan tertentu di pekarangan rumah kita. Dan yang lebih menakjubkan, beberapa tanaman ini disebut dalam Al-Quran, diamalkan dalam pengobatan tibun nabawi, dan dipercaya memiliki manfaat perlindungan alami dari gangguan makhluk berbahaya seperti ular, serangga, hingga gangguan makhluk halus. Apa saja tanaman itu, dan bagaimana kita bisa menjadikan rumah bukan hanya tempat yang aman, tapi juga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini,
dan tuliskan doa serta hajat kalian di kolom komentar. Siapa tahu doa kalian dibaca oleh sesama saudara seiman dan Allah kabulkan lewat jalan yang tak disangka-sangka. Mari kita lanjutkan membahas 7 tanaman pengusir ular yang juga disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah bentuk ikhtiar Islami yang bisa kita tanam hari ini untuk keberkahan sampai akhir nanti. Yang pertama, bawang putih. Bawang putih mungkin tampak sederhana, tapi aromanya yang menyengat adalah salah satu yang paling ditakuti oleh ular. Dalam Al-Quran, bawang putih disebut secara tidak langsung dalam kisah Bani Israel. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dalam pengobatan Islam, bawang putih digunakan bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga sebagai pelindung rumah dari makhluk berbahaya. Tabib-tabib muslim menggunakannya sejak dulu dalam ruqyah dan sebagai pengusir hama alami. Yang kedua, ruwe. Tanaman yang mungkin asing bagi kita di Indonesia, tapi sangat dikenal di Timur Tengah. Ruwe digunakan oleh para tabib muslim sebagai penangkal gangguan jin dan hewan berbisa. Aromanya tajam dan kuat, membuat ular enggan untuk mendekat. Dalam dunia pengobatan Islam klasik, ruwe dianggap sebagai pelindung spiritual sekaligus fisik. Yang ketiga, zaitun. Siapa yang tidak kenal zaitun? Minyak dan pohonnya disebut dalam Al-Quran dengan penuh kemuliaan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 35, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Minyak zaitun digunakan dalam ruqyah dan pengobatan Islami. Daun dan batang pohonnya juga bisa dijadikan bahan pengasapan alami untuk mengusir reptil. Yang keempat, serai wangi. Meskipun tidak disebut langsung dalam Al-Quran, serai sangat dihargai dalam dunia pengobatan herbal Islam. Aromanya dikenal efektif mengusir nyamuk dan ular. Ini adalah ikhtiar alami yang terjangkau dan Islami. Dalam Tibun Nabawi, serai digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan. Yang kelima, kurma. Kurma bukan hanya makanan sunnah, tapi juga pohon yang penuh manfaat. Dedaunan dan batang keringnya kadang digunakan sebagai bahan pengasapan alami untuk mengusir ular. Dalam Al-Quran, kurma disebut lebih dari 20 kali. Rasulullah SAW menjadikannya menu utama, terutama di saat sahur dan berbuka. Yang keenam, mint. Mint punya aroma yang segar, tapi bagi ular dan serangga, aroma ini justru menyengat dan mengusir. Dalam pengobatan Islam, mint digunakan dalam banyak campuran herbal ruqyah. Tanaman ini sangat cocok ditanam di pot kecil, di dapur atau teras sebagai perlindungan tambahan. Yang ketujuh, temulawak. Tanaman asli Nusantara ini punya khasiat detoksifikasi dan juga mengusir reptil secara alami. Walaupun tidak berasal dari Arab, penggunaannya dalam pengobatan Islam modern sejalan dengan Tibun Nabawi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ikhtiar itu tidak harus mahal, tapi harus didasari iman, ilmu, dan niat yang benar. Menanam tanaman-tanaman berkah ini adalah bagian dari tawakal, bukan menggantungkan diri pada daun, tapi menggantungkan hati pada Allah sambil memanfaatkan apa yang Allah sediakan di bumi.
Seperti sabda Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Maka mari kita mulai dari rumah kita, tanam perlindungan, tebar keberkahan. Jika video ini bermanfaat, sebarkanlah. Mungkin ada rumah yang selamat, ada jiwa yang tenang berkat satu share dari Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.